Perkenalkan, nama saya Fandi dari Fakultas Kelautan dan Ilmu Perikanan Universitas Muslim Indonesia, program studi Ilmu Kelautan. Baiklah, saya akan membawakan materi yaitu akustik kelautan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang pertama itu ruang lingkup akustik kelautan. Pada contoh gambar di atas ini adalah transducer. Transducer itu adalah bagian dari ekosonder, di mana transducer ini adalah sebagai pantulan untuk mendeteksi kedalaman serta keadaan dalam laut, seperti mendeteksi ikan ataupun apa benda yang ada di bawah laut tersebut. Aplikasi kelautan dalam berbagai bidang. Penggunaan aplikasi akustik kelautan sudah banyak digunakan pada berbagai bidang. Berikut akan dijelaskan mengenai contoh pengaplikasian akustik laut di beberapa bidang. Dalam bidang militer itu, seperti pada negara Amerika Serikat yang telah mengembangkan akustik dan menghasilkan suatu akustik perangkat long range. LRAD dikembangkan untuk berkomunikasi pada rentang operasional dengan kewenangan dan unggul dalam tinggi kebisingan pada lingkungan ambien. LRAD dirancang untuk berkomunikasi di 300 meter di atas tanah dan 500 meter di atas air. Di bidang biologi, dalam bidang biologi digunakan untuk suatu kajian pengetahuan dalam menentukan jenis spesies, tingkah laku ikan, serta organisme lainnya. Pada bidang perkapalan, dalam bidang perkapalan itu akustik laut digunakan untuk perancangan alat tangkap berbasis akustik agar hasil tangkap maksimal dan tepat sasaran. Di bidang pemetaan aplikasi akustik laut digunakan untuk memperoleh data pengukuran kedalaman atau batimetri. Dengan alat akustik nantinya dapat dijadikan suatu peta dasar laut. Dalam peta tersebut kita bisa melihat lempeng bumi yang bagian mana yang tidak merata dan bagian mana yang dangkal serta yang dalam. Dalam bidang oceanografi kelautan, dalam bidang oceanografi laut digunakan untuk menyajikan suatu kajian ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat-sifat laut, baik dalam kimia, fisika maupun geografi dan hal-hal yang bersifat kelautan lainnya menggunakan suatu alat akustik. Di bidang industri, biasanya dalam bidang industri itu diaplikasikan untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan metode pendeteksi dasar laut dan analisis dampak yang akan terjadi jika industri tersebut dibangun di daerah tersebut. Konsep akustik kelautan. Yang pertama itu akustik kelautan adalah ilmu yang mempelajari rambatan gelombang suara pada kolom air laut. 2. Permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam akustik kelautan yaitu kecepatan gelombang suara, dan waktu pada saat gelombang dipancarkan hingga gelombang dipantulkan kembali, dan kedalaman perairan. Konsep akustik kelautan. Hal yang mendasari mempelajari akustik kelautan adalah laut begitu luas dan dalam, dinamis. Manusia sudah pernah ke planet terjauh, tetapi belum pernah ke dalam laut, ke laut dalam, sehingga dibutuhkan metode untuk melakukan pendeskripsian kolom dan dasar laut. Metode akustik merupakan proses pendeteksian target di laut dengan proses pertimbangan sebagai berikut. 1. Perambatan suara. 2. Karakteristik suara. 3. Faktor lingkungan dan kondisi target. 4. Kondisi target. Kelebihan metode akustik ini yaitu berkecepatan tinggi,
estimasi stok ikan secara langsung, dan memproses data secara real-time, tepat dan akurat. Akustik dibagi menjadi dua, yaitu akustik pasif dan akustik aktif. Hidroakustik didasarkan pada prinsip sederhana, gelombang suara dipancarkan melalui sebuah alat yang menghasilkan energi suara atau transducer yang ada di bawah kapal tersebut untuk melakukan pantulan. Hal ini mengubah energi elektrik menjadi mekanik. Kecepatan energi suara di perairan mencapai 1.500 meter per sekon. Ketika energi tersebut mengenai suatu target, maka akan dikembalikan dalam bentuk echo yang nanti akan dikembalikan ke receiver. Dengan menentukan selang waktu